Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Mechanic tahun 2011. Mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Bishop dijebak hingga membuat sahabatnya tewas. Akibat kejadian itu membuat Bishop sangat marah menuntut balas dendam. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Arthur Bishop. Di hari itu Bishop mendapat misi membunuh bos mafia kejam. Ia bernama Yusuf. Tidak pakai Mansur. Di saat itu ia sedang di perjalanan dengan penjagaan super ketat. Tak lama kemudian ia pun tiba di kediamannya. Karena cuaca saat itu sangat panas hingga membuat Yusuf haredang, dan ia pun memutuskan untuk berenang di kolam pribadinya. Namun di kolam tersebut sudah ada Bishop yang telah menunggu kehadirannya. Bishop memancingnya dengan jam tangan, lalu menarik Yusuf hingga modiar. Setelah berhasil membunuhnya, Bishop langsung bergegas mengganti pakaiannya dengan pakaian koki di sana. Tak lama kemudian para penjaga pun mulai menyadari jika bosnya telah tewas tenggelam. Pada saat mereka sibuk memberi pertolongan kepada bosnya Yusuf, Bishop langsung bergegas pergi dari sana. Setelah tiba di suatu jembatan, Bishop segera melompat ke sungai lalu menggentol di kapal yang tengah melintas, dan misi pun selesai. Keesokan harinya Bishop pun pergi ke pelabuhan dan memberi minuman ke temannya yang sedang tertidur pulas. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya menggunakan kapal kecil ke seberang sungai Musi. Tak lama kemudian ia pun tiba di rumahnya yang tersembunyi. Setibanya di rumah, Bishop langsung menyetel lagu dangdut dan menatap dindingnya. Ternyata di sanalah Bishop mengatur konsep pembunuhannya yang harus terlihat seperti kecelakaan. Dan apabila misinya berhasil, Bishop langsung membakar konsepnya agar pembunuhan lamanya tidak terungkap. Keesokan paginya Bishop pun sarapan sambil membaca berita yang sedang trending, yang mana berita itu menyampaikan jikalau bos narkoba yang tewas tenggelam di kolamnya, padahal Bishoplah yang membunuhnya. Dengan adanya berita itu, membuat misi Bishop sukses 100%. Setelahnya, Bishop pun pergi kembali lagi ke pelabuhan, dan memberikan sedikit uang ke temannya sebagai uang parkir kapal kecilnya. Setelah itu Bishop pergi lagi menggunakan mobil menuju rumah makan Padang. Ternyata di sana Bishop menemui temannya yang bernama Harry. Dan Harry inilah yang dahulu merekrut Bishop menjadi The Mechanic, alias pembunuh bayaran. Harry sangat terkesan dengan Bishop yang lagi-lagi bisa menyelesaikan misinya dengan bersih. Setelah sedikit berbincang, Harry pun mengajak Bishop untuk mengambil uang bayarannya. Setelah mendapat banyak uang, Harry langsung pergi ke bar untuk membeli pempek telok. Setelah mendapatkannya, Bishop langsung membokingnya dan menghabiskan malam yang indah. Setelah long time penuh, Bishop pun memberikan bayarannya lalu pulang. Setibanya di rumah, Bishop langsung memeriksa pekerjaan selanjutnya. Dan betapa terkejutnya ia setelah melihat target pembunuhan ia selanjutnya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Harry. Ingin memastikannya lagi, Bishop pun menghubungi perusahaan yang memberikannya pekerjaan untuk mengadakan pertemuan. Singkat cerita mereka pun bertemu. Dia adalah Dean yang merupakan petinggi di perusahaan tempat Bishop mendapatkan pekerjaan sebagai The Mechanic. Dean memberitahu Bishop jikalau Harry telah menjual rahasia perusahaan yang membuat 5 orang pembunuh bayaran lainnya tewas. Dean pun mengatakan jika ia memiliki bukti transferan mencurigakan ke rekening Harry. Dean pun mengatakan ke Bishop jika Harry harus mati, jika tidak perusahaannya dalam bahaya. Dean pun memberikan Bishop waktu 2 hari untuk menyelesaikan misinya membunuh Harry. Jika tidak, maka ia akan mengerahkan pembunuh bayaran lainnya untuk membunuh Harry. Karena penjelasan Dean sangat meyakinkan, Bishop pun setuju untuk mengambil misi membunuh Harry. Malam harinya Bishop segera menjalankan misinya. Bishop menelpon Harry yang sedang berada di kantornya. Di sana Bishop berpura-pura memberitahu Harry jikalau ada seseorang yang akan membunuhnya. Mendengar berita itu lantas membuat Harry sangat panik mengikuti instruksi dari Bishop. Bishop menyuruh Harry untuk memutus semua generator lampu, dan memutuskan lift. Kemudian menggiring Harry untuk pergi ke parkiran sendirian. Setibanya di parkiran, Harry terkejut jika orang yang akan membunuhnya adalah sahabatnya sendiri yaitu Bishop. Namun ternyata di sana Harry memiliki pistol yang bisa saja membunuh Bishop balik.
namun ia tak melakukannya. Harry malah memberikan pistolnya kepada Bishop dan pasrah jika ia harus mati di tangan sahabatnya sendiri. Harry berpikir lebih baik sahabatnya yang membunuhnya daripada orang lain. Namun setelah itu Bishop sangat merasa bersalah karena telah membunuh sahabat baiknya itu. Pagi harinya Bishop ikut pergi ke pemakaman Harry, dan di sana ia bertemu dengan berandalan yang ternyata anaknya Harry bernama Steve. Bishop pun menemani Steve mengunjungi rumah ayahnya yang tak akan lama lagi akan disita oleh bank. Di sana Steve menceritakan kemarahannya, dan berniat balas dendam kematian ayahnya dengan cara membunuh semua perampok di kota ini. Dan faktanya semua orang menganggap kematian Harry adalah ulahnya perampok. Padahal, orangnya berada di sampingnya sendiri. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Steve mulai melakukan rencananya untuk berburu perampok. Steve dengan sengaja berdiam diri di dalam mobil seolah-olah ia tengah mabuk. Benar saja, tidak lama kemudian datanglah perampok malang yang mencoba membegal Steve. Dengan mudahnya Steve menghajar perampok tersebut dengan membabi buta. Pada saat Steve ingin membunuh perampok tersebut datang Bishop yang langsung menenangkannya. Keesokan paginya Bishop yang tengah belanja, bertemu kembali dengan Steve. Di sini Steve meminta pekerjaan kepada Bishop. Steve berkata jika Bishop berhutang budi kepada ayahnya yang dulu diberi pekerjaan. Awalnya Bishop menolak, tapi mengingat jika ia merasa bersalah karena telah membunuh ayahnya, akhirnya Bishop setuju untuk memberikan pekerjaan sama sepertinya, yaitu menjadi the mechanic atau pembunuh bayaran. Bishop pun membawa Steve ke rumahnya untuk tinggal sementara waktu. Setelah itu Bishop melatih Steve dalam menggunakan berbagai jenis senjata agar bisa menjadi seorang pembunuh bayaran profesional sepertinya. Setelah berhari-hari berlatih, akhirnya Bishop mengajak Steve ke suatu tempat untuk menunjukkan cara membunuh yang benar. Bishop membawa Steve ke rumah orang yang menjual senjata ilegal. Dengan menggunakan kata-kata untuk mengelabuhi, Bishop langsung menjerat lehernya pada saat ia lengah. Dengan begitu maka kematiannya akan dianggap sebagai bunuh diri. Singkatnya di sini Bishop mendapatkan pekerjaan selanjutnya, yaitu membunuh seorang mekanik atau pembunuh bayaran dari kelompok lain. Targetnya tersebut memiliki badan yang besar dan memiliki kekuatan seperti Hulk. Namun orang tersebut memiliki kelemahan. Ia adalah seorang gay yang menyukai pria muda dan anak anjing yang lucu. Kelainan itulah yang akan dimanfaatkan oleh Bishop. Bishop menyuruh Steve untuk mendekati si target dengan cara sering mengunjungi kafe langganan Hulk. Berhari-hari berlalu, di mana Steve sering bertemu dan berbincang dengan si target, hingga membuatnya nyaman dan jatuh hati kepada Steve. Sebelum melakukan rencananya, Bishop mengingatkan Steve jika ia cuma memiliki satu kali kesempatan untuk membunuh si target dengan bersih. Bishop menyuruh Steve untuk mencari kesempatan pada saat si target lengah. Setelah target lengah, Steve harus bergegas memasukkan 2-3 tetes racun ke minumannya. Racun tersebut akan menghentikan jantung. Dengan begitu si target akan mati dalam waktu 3 menit. Bishop pun menyuruh Steve untuk melakukannya di kafe tempat mereka sering bertemu. Namun sebelum lanjut, Mimin mau merekomendasikan situs web game aman dan terpercaya, yaitu Happy Beat 188. Web game ini menyediakan permainan slot yang bisa kasih cuan buat kalian. Menang berapapun akan tetap ditransfer ke rekening kalian loh. Kalau kalian ingin deposit juga bisa, mulai dari 10 ribuan aja. Bisa transfer lewat bank, e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, dan juga bisa dari pulsa. Kalian udah bisa mainin berbagai macam game seperti Sweet Bonanza, Gate of Olympus, Dog House, dan masih banyak lagi game seru lainnya yang wajib kalian cobain. Nah di sini Mimin akan menunjukkan video kemenangan Mimin dengan modal 2.416.000 dengan 10 kali spin. Nice.
Kalian bisa lihat sendiri jika Mimin menang 3.500.000 lebih. Gacor gak tuh? Buat kalian yang ingin daftar juga di situs HappyBeat 188, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar ya. Yuk lanjut ke film. Singkat cerita mereka pun bertemu di kafe. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Steve mengurungkan niatnya membunuh target dengan racun. Karena ia memiliki rencana lainnya yang dianggap lebih keren. Steve pun ikut ke rumah si target dan berpura-pura mabuk. Pada saat Steve akan digauli, Steve langsung mencekik leher si target dengan menggunakan ikat pinggangnya. Karena tubuh si target teramat besar, Steve malah dibanting dan disiksa habis-habisan sampai bonyok. Walaupun begitu, Steve tidak menyerah dan terus memberikan perlawanan dengan cara melemparkan semua barang kepada target. Namun karena keberuntungan, Steve menemukan potongan besi dekat perapian, dan menghantamkannya kepada target berkali-kali sampai modiar. Walaupun ia berhasil membunuhnya, Steve sangat menyesal karena tidak mengikuti perkataan Bishop, yang akibatnya membuat wajahnya menjadi bonyok. Begitupun dengan Bishop yang sangat marah dan jengkel kepada Steve yang melenceng dari arahannya. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Bishop bergegas menuju bandara untuk mengambil paket yang berisi uang dan berkas untuk misi selanjutnya. Tak lama kemudian Bishop pun ditelepon oleh Dean. Dean marah karena Bishop telah mempekerjakan orang lain dalam tugasnya. Namun di sana Bishop meyakinkan Dean, ia berkata jika orang yang ia latih adalah anaknya Harry agar bisa menjadi pembunuh bayaran juga. Dan bisa saja suatu saat nanti ia akan berguna bagi Dean. Singkatnya di sini Bishop mendapat tugas selanjutnya, yaitu membunuh seorang pria bernama Andropok yang menyatakan jika dirinya sebagai nabi baru. Untuk membunuhnya Bishop dan Steve berencana menggunakan suntikan adrenalin. Mereka akan menyuntikkannya sebelum dokter pribadi Andro menyuntikkan obat pitaman. Dengan begitu kedua obat tersebut akan tercampur di tubuh Andro, dan ia akan dianggap mati keracunan oleh kelalaian dokter pribadinya. Singkat cerita mereka pun berangkat ke Illinois, Chicago, tempat di mana Andro berada. Setelah memata-matainya berhari-hari, Bishop dan Steve pun menjalankan misinya mulai dari memasang CCTV mini di berbagai sudut. Setelah itu memasuki lubang ventilasi udara untuk mengawasi pergerakan Andro. Namun sayang pada saat mereka mengawasi Andro, ternyata ia kecanduan mengkonsumsi narkoboy jenis ketamin. Yang mana obat tersebut dapat mencegah efek adrenalin yang akan mereka suntikkan ke Andro. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengganti rencana. Tak butuh waktu lama mereka mendapatkan rencana baru, yaitu dengan menggunakan selang kamera yang dimasukkan secara paksa sambil menutup hidungnya. Dengan begitu Andro pun tewas tersedak. Setelah berhasil membunuh Andro, mereka pun kembali lagi ke ventilasi udara. Mengetahui jika bosnya tak bernyawa, pengawal Andro pun memeriksa sekitar ruangan jika saja ada penyusup. Karena bawaan panik, Steve tak sengaja menyengol baut yang membuat baut tersebut menggelinding keluar. Pengawal Andro yang melihat itu pun curiga dan memeriksa cermin tempat di mana mereka bersembunyi. Pada saat pengawal itu akan melepaskan cerminnya, Steve dengan cepat mengheadshot kepala pengawal tersebut. Dengan begitu mereka pun ketahuan dan terjadilah baku tembak yang sengit. Bishop bersama Steve pun mencoba kabur dari sana, namun para pengawal itu terus mengejar mereka. Dengan kehebatannya Bishop berhasil membunuh para pengawal yang mengejarnya itu satu persatu. Dengan menggunakan tali tambang, Bishop bersama Steve berhasil kabur dengan cara melompati gedung itu. Setibanya di bawah, mereka berhasil berkamuflase dengan warga sipil. Agar tidak ketahuan mereka memutuskan untuk berpisah arah dan janjian bertemu keesokan harinya di rumah Bishop. Pada saat Bishop menunggu jadwal penerbangannya di bandara, ia tak sengaja melihat Sebastian yang merupakan seorang pembunuh bayaran sepertinya yang dulu dikabarkan meninggal akibat pengkhianatan Harry. Bishop yang penasaran lantas mengikutinya ke dalam bus. Di dalam bus Bishop pun menginterogasi Sebastian. Dari perbincangan itu akhirnya Bishop sadar jikalau ia telah ditipu oleh Dean. Dean memanfaatkan kedekatannya dengan Harry, agar bisa membunuh Harry dengan mudah. Faktanya ternyata yang membantai tim Sebastian saat di kafe, adalah Sebastian sendiri. Sebastian dibayar oleh Dean untuk membantai timnya dan memalsukan kematiannya sendiri, lalu disuruh menghilang oleh Dean. Karena pembantaian itu, Harry lah yang difitnah dan disalahkan.
Itu semua agar Bishop mau membunuh Harry, dan ternyata Harry telah menjadi target pembunuhan seseorang. Orang tersebut membayar Dean sebanyak $50 juta untuk membunuh Harry. Dalam penyesalannya, Bishop tiba-tiba diserang oleh Sebastian. Karena sudah pro, Bishop berhasil menghindar dan terjadilah pertarungan yang sengit. Pertarungan tersebut berakhir setelah Sebastian terlempar keluar dan dihantam oleh mobil lain yang sedang melaju kencang. Dengan rasa amarah Bishop bergegas pulang ke rumah untuk melakukan pembalasan dendam kepada Dean. Pada saat Bishop tiba di dermaga, ia tiba-tiba diserang secara membabi buta oleh anak buah Dean. Dengan kehebatannya Bishop berhasil membunuh mereka semua dengan mudah. Akibat pertempuran itu membuat teman Bishop yang biasa menjaga parkir kapal tewas. Melihat itu jelas membuat amarah Bishop terhadap Dean semakin memuncak. Bishop pun langsung menelepon Steve yang berada di rumahnya. Dan ternyata Steve saat ini sudah dikepung dan ditodong oleh anak buah Dean. Bishop yang curiga lantas memberitahu Steve jika di selipan sofa tempat Steve duduk terdapat pistol. Steve pun langsung mengambilnya dan membunuh mereka semua dengan amat mudah. Tidak lama kemudian Bishop pun tiba dan langsung menyuruh Steve untuk menyiapkan persenjataan, karena mereka akan segera melakukan misi balas dendam kepada Dean. Pada saat mengambil senjata, Steve tak sengaja menemukan pistol kesayangan ayahnya di sana. Steve pun curiga jikalau Bishoplah yang membunuh ayahnya. Setelah selesai mengumpulkan senjata, mereka pun akan pergi ke kediaman Vince yang merupakan pengawal Dean. Di perjalanan Steve pun sangat sedih mengingat jika ayahnya mati di tangan temannya sendiri yaitu Bishop. Namun Steve berpura-pura tegar dan seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Singkatnya di sini mereka telah tiba di kediaman Vince yang berada di Palembang, Indonesia. Bishop langsung menyandera istri dan anaknya Vince. Bishop memaksa Vince untuk memberitahu di mana keberadaan Dean saat ini. Awalnya Vince menolak untuk memberitahu, namun akhirnya ia dengan terpaksa menunjukkan keberadaan Dean kepada Bishop. Karena Bishop mengancam akan memotong tangan anaknya. Scene berpindah ke Dean yang berada di dalam kantornya. Di sana Bishop membajak jaringan telepon kantor Dean, yang membuatnya seolah-olah berada di dalam kantornya. Dengan cemas Dean mengerahkan banyak pasukan untuk mengawalnya keluar dari kantor itu. Dan Dean juga menyuruh sebagian pengawalnya untuk mencari keberadaan Bishop di dalam sana. Dan faktanya ternyata Bishop saat ini berada di jalanan dan bersiap membegal rombongan Dean. Setelah iringan Dean tiba, Bishop langsung menabrakkan mobilnya ke salah satu mobil pengawal Dean dan langsung menembaki mereka secara brutal. Setelahnya Bishop pun berpindah ke mobil pengangkut sampah. Dari arah lain datanglah Steve dengan menggunakan mobil bus yang berhasil ia bajak. Bishop pun tiba dan langsung menabrak, mengangkat dan menghempaskan mobil Dean ke tanah. Dean pun sekarat, tanpa ampun Bishop dan Steve membombardir wajah Dean sampai tak tersisa. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membalaskan dendam. Setelahnya mereka pun pulang. Di perjalanan Bishop bercerita jika mereka akan berpisah dan menjalani hidup masing-masing dengan identitas baru. Namun di tengah perbincangan Bishop melihat pistol Harry di saku Steve. Dalam artian Steve telah mengetahui jika yang membunuh ayahnya adalah dirinya. Namun Bishop heran kenapa Steve tidak marah kepadanya. Setelah itu mereka pun mampir di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Di sana Steve berencana akan membalaskan dendam kematian ayahnya ke Bishop. Steve dengan sengaja tidak memasukkan selang bensin hingga membuat bensinnya menjadi tumpah membanjiri kolong mobil. Setelah itu Steve berpura-pura untuk mampir ke Indomaret terlebih dahulu untuk membeli rokok ketengan. Dari kejauhan Steve menembak genangan bensin itu hingga membuat mobil Bishop meledak dan membuat semua SPBU hangus terbakar. Setelah itu Steve pulang ke rumah Bishop dan memutar lagu dangdut. Kemudian Steve pergi dengan membawa kabur mobil antik beserta benda berharga milik Bishop. Tidak jauh Steve pergi, Steve menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Steve, jika kau membaca ini berarti kau akan mati." Yang ditulis oleh Arthur Bishop. Seketika mobil itu meledak dengan Steve di dalamnya. Sedangkan di rumah Bishop, tiba-tiba pemutar lagu tersebut mengeluarkan api dan meledakkan seisi rumah. Kemudian polisi pun memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang yang menggelinding keluar dari mobil, pada saat sebelum kejadian SPBU meledak. Dan faktanya orang itu adalah Bishop yang berhasil menghindar sesaat sebelum ledakan terjadi.
Berkat adanya rekaman itu menunjukkan jika Bishop berhasil selamat. Bishop pun menaiki sebuah mobil yang telah ia siapkan, lalu pergi merantau ke Indonesia dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film The Mechanic tahun 2011. Seperti biasa, jika kalian suka video ini untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam Cukodak Becuko Tengah Duo.